Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kali ini kita kembali membahas tentang kitab Ulangan. Namun sebelum itu, saya mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam hidup saya, di mana saya bisa mampu menyelesaikan kitab Ulangan ini. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen yang telah mengajari saya tentang bagaimana untuk mengembangkan tentang kitab Ulangan ini, yang telah membimbing, memberikan arahan, motivasi. Dan begitu juga kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung saya, memberikan semangat, akan motivasinya kepada saya, sehingga saya bisa mampu menyelesaikan presentasi saya ini. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yones Jai. Saya berasal dari Sekolah Tinggi STT Evata Salatiga. Marilah kita menikmati pembelajaran tentang kitab Ulangan ini. Dengan demikian, marilah kita masuk pada lembaran berikutnya. Adapun judul dari kitab Ulangan ini yaitu dalam bahasa Ibrani yang berarti hadebari, yang artinya perkataan-perkataan. Terdapat dari Ulangan pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Menurut orang Yahudi, mereka menyebut kitab Ulangan ini yaitu Mishe Bat Torah, yang artinya pengulangan hukum-hukum atau kitab nasihat. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kitab ini disebut Deuteronomy, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kitab peringatan. Dalam tafsiran kitab Ulangan ini, kita dituntut untuk mengenal tema dari kitab Ulangan, yaitu 1. Pengulangan hukum kepada generasi agar mereka tidak melupakan perjanjian dengan Tuhan Allah dan juga perlunya ketaatan kepada Tuhan. Kedua, mengulang kembali perjalanan Musa. Adapun juga tujuan dari kitab Ulangan ini yaitu pertama, mengingatkan bangsa Israel supaya setia kepada perjanjian antar Tuhan dengan umatnya. Kedua, mempersiapkan bangsa Israel untuk memasuki dan menaklukkan dan memiliki tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan bagi umatnya. Dalam kitab Ulangan ini, kita mengenal penulis dari kitab Ulangan, yaitu Musa, seorang penulis kitab Ulangan yang merupakan sebuah kumpulan khotbahnya kepada bangsa Israel selama berada di padang gurun sebelum mereka melintasi sungai Yordan. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Bisa kita lihat dalam Ulangan pasal ke-1 ayat ke-1. Dan juga tahun penulisan dari kitab Ulangan. Diperkirakan penulisan kitab Ulangan ini kurang lebih dari 1410 sebelum Masehi. Adapun ayat kunci dalam kitab Ulangan yaitu Ulangan pasal ke-10 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 berbunyi demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Itulah ayat-ayat kunci yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel selama berada di padang gurun, yang disampaikan kepada generasi-generasi baru, yaitu generasi-generasi yang baru lahir di padang gurun. Musa menyampaikan hal itu kepada bangsa
Israel supaya mereka tidak berbalik kepada Tuhan, supaya mereka tidak memberontak kepada Tuhan, supaya bangsa generasi baru ini tidak seperti generasi-generasi yang baru keluar dari tanah Mesir, yang memiliki sifat pemberontakan terhadap Tuhan, yang memiliki sifat keras yang tidak mau dituntun. Bahkan sering kita mengenal bahwa bangsa Israel ini sering disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk gitu. Maka demikian Musa menyampaikan khotbahnya itu kepada bangsa Israel supaya mereka hidup di dalam Kristus. Itulah alasan Musa menyampaikan ayat-ayat kunci ini kepada bangsa Israel selama mereka berada dalam padang gurun sebelum mereka melintasi sungai Yordan. Adapun kata kunci dari kitab Ulangan yaitu kata melakukan terdapat 164 kali, kata dengar 69 kali, kata hati 49 kali. Garis besar dari kitab Ulangan yaitu pertama, pendahuluan terdapat dari Ulangan pasal 1 ayat ke-1 sampai ke-5. Kedua, wejangan Musa yang pertama yaitu menceritakan kembali sejarah Israel yang baru mereka alami. Terdapat dari Ulangan pasal 1 ayat ke-6 sampai pasal ke-4 ayat yang ke-43. Ketiga, wejangan Musa yang kedua menceritakan tentang kewajiban-kewajiban utama perjanjian. Terdapat dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-44 sampai pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-19. Keempat, wejangan Musa yang ketiga yaitu untuk memperbaharui dan mengesahkan perjanjian. Terdapat dalam Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-1 sampai pasal 30 ayat yang ke-20. 5, yaitu wejangan yang keempat yang berbagai kegiatan Musa yang terakhir dan kematiannya terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-1 sampai pasal 34 ayat yang ke-12. Latar belakang dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab kelima di Alkitab dan kitab Taurat yang terakhir. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel berada di Gunung Sinai selama 1 tahun. Masuk ke dalam perjanjian dengan Allah mereka, dan mereka melewati perjalanan yang penuh petaka melalui padang gurun. Dan generasi yang keluar dari Mesir mendiskualifikasi diri mereka sendiri untuk memasuki ke tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Oleh sebab itu, kitab Ulangan dimulai dengan Musa berdiri di hadapan para generasi yang baru, menjelaskan tentang Taurat, dan dari sinilah maksud dan tujuan kitab ini disingkapkan. 2. Kitab Ulangan adalah serangkaian pidato Musa di mana dia memanggil generasi Israel selanjutnya untuk tetap setia dan taat kepada perjanjian dengan Allah mereka. Di tengah kitab ini terdapat kumpulan hukum-hukum yang merupakan syarat-syarat perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Beberapa hukum adalah baru, tetapi lebih banyak yang diulang dari hukum-hukum yang diberikan sebelumnya di Gunung Sinai. Dan dari situlah sebenarnya nama kitab ini diambil. Dari kata Yunani Deuteronomi yang berarti hukum kedua. Kitab Ulangan ini terdapat pembagian-pembagian kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini berisikan serangkaian isi pidato Musa pada saat bangsa Israel berada di Gunung Horeb, sebelum Musa meninggal dan sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah bagi umat bangsa Israel. Dalam kitab Ulangan terdapat serangkaian pembagian-pembagian dari kitab Ulangan atau dari pidato Nabi Musa di Gunung Horeb, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Ulangan pasal 1 sampai pada pasal yang ke-11 membahas tentang khotbah Musa tentang generasi tua atau generasi yang keluar dari tanah Mesir yang memiliki sifat pemberontakan terhadap perintah-perintah Tuhan bagi mereka. Kedua, kewajiban-kewajiban utama terhadap perjanjian atau ke-10 perintah Allah dan tentang hukum-hukum seremonial yang telah disampaikan Allah sendiri melalui perantaraan Nabi Musa di Gunung Sinai dalam kurun waktu selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Khotbah Musa dalam Ulangan pasal 1 sampai 11 ini, yang pertama khotbah Musa tentang generasi tua, yaitu khotbah Musa terhadap bangsa Israel untuk mengenal bagaimana riwayat perjalanan bangsa Israel atau generasi-generasi tua ini berjalan dalam 40 tahun lamanya yang memiliki sifat pemberontakan terhadap Tuhan dan tidak tunduk terhadap Tuhan. Dan juga bagaimana khotbah Musa tentang ke-10 firman Tuhan dan begitu juga tentang hukum-hukum tambahan atau hukum-hukum seremonial yang disampaikan Tuhan melalui Musa. Itu yang dijelaskan dalam pembagian kitab Ulangan pasal yang pertama sampai pada pasal yang ke-11 ini. Pada pembagian kedua, yaitu Ulangan pasal yang ke-12 sampai pada pasal ke-26, membahas tentang, yaitu pertama, khotbah Musa yang kembali diulang untuk para generasi yang baru atau generasi-generasi yang lahir di masa bangsa Israel berada di padang gurun, mengenai tentang pemujaan dan penyembahan, aturan-aturan dalam tata pemimpin dan berbagai hukum sosial. Kedua, suatu kitab hukum-hukum yang membentuk inti seluruh kitab. Dalam pembagian Ulangan pasal yang ke-12 sampai pada pasal 26 ini, yang pertama, khotbah Musa ini disampaikan kepada atau ditunjukkan kepada generasi yang baru lahir selama berada di padang gurun lamanya. Khotbah yang disampaikan Musa yaitu bagaimana tentang cara penyembahan kepada Tuhan dan aturan-aturan dalam tata pemimpin dan berbagai hukum sosial. Dan terlebih-lebih dalam mengenai tentang ke-10 firman Tuhan dan berbagai hukum-hukum seremonial yang lainnya yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Pada pembagian ketiga yaitu Ulangan pasal yang ke-27 sampai pada pasal yang ke-34, membahas tentang pertama, pembaharuan komitmen, perjanjian, dan nasihat-nasihat yang terakhir Musa kepada umat Israel. Kedua, pembahasan tentang konsekuensi yang akan Allah berikan kepada bangsa Israel tentang berkat dan kutuk apabila bangsa umat Israel akan seturut dengan perintah yang telah ditetapkan atau yang telah disampaikan Allah bagi umat Israel. Dan yang ketiga, pengangkatan Yosua atau pemimpin bangsa Israel yang baru menggantikan Nabi Musa. Dalam pembagian ini, khotbah Musa tentang konsekuensi yang akan diterima atau hukuman atau balasan yang akan diterima oleh bangsa Israel ketika mereka itu akan hidup di dalam Kristus, dan begitu juga sebaliknya. Tuhan akan memberikan berkat kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel itu setia beribadah kepada Tuhan, berada dalam perintah dan menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan suatu berkat kepada bangsa Israel. Kita dapat lihat dalam pasal yang ke-28. Di sana dijelaskan pada pasal ke-28 ayat yang pertama sampai ke-14
menceritakan tentang bagaimana berkat itu melimpah atas bangsa Israel ketika bangsa Israel itu setia kepada Allah, beribadah kepada Tuhan. Begitu juga jika sebaliknya, jika bangsa Israel tidak setia kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, malah bangsa Israel memberontak, menyembah berhala, maka Tuhan memberikan konsekuensinya, yaitu kutuk atas bangsa Israel. Kita bisa lihat dalam pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 sampai pada 42 menceritakan tentang bagaimana kutuk itu berada di atas bangsa Israel ketika bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Ketika bangsa Israel tidak hidup di dalam Tuhan, maka bangsa Israel akan diserahkan kepada musuh-musuhnya, maka tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel akan mengalami kutuk dari Tuhan. Dan yang ketiga yaitu pengangkatan Yosua, yaitu dalam pembagian ini diceritakan tentang bagaimana Nabi Musa mengangkat Yosua sebagai pemimpin atas bangsa Israel. Karena dalam kitab ini dijelaskan bagaimana Musa tidak diizinkan Allah untuk memasuki tanah perjanjian itu. Maka dengan demikian Musa mengangkat Yosua untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Dan Musa juga melakukan hal itu atas karena kehendak Tuhan. Karena perintah Tuhan yang menyatakan kepada Musa untuk mengangkat Yosua sebagai penggantinya. Di sini dijelaskan tentang akhir hidup Musa bersama-sama bangsa Israel. Musa hanya melihat tanah perjanjian itu secara jauh, tetapi Musa tidak diizinkan untuk memasukinya. Itulah yang dijelaskan dalam kitab pasal yang ke-27 sampai yang ke-34 ini. Adapun ciri-ciri dari kitab Ulangan, yaitu pertama, dalam kitab Ulangan menyediakan bagi angkatan Israel yang baru atau yang sebentar lagi akan memasuki Kanaan, landasan dan motivasi yang diperlukan untuk mewarisi tanah yang dijanjikan dengan memusat perhatian kepada tabiat Allah dan perjanjiannya dengan Israel. Kedua, dalam kitab Ulangan ini merupakan kitab hukum kedua, karena di dalamnya Musa memimpin Israel yang berusia 120 tahun, menyatakan kembali dan merangkum dalam bentuk khotbah sabda Tuhan yang terdapat dalam keempat kitab sebelumnya. Ketiga, yaitu Ulangan merupakan kitab kenangan. Nasihat yang khas dari Ulangan ialah ingatlah dan jangan melupakan. Daripada mengemukakan usaha untuk mencari kebenaran baru, Ulangan menasihati Israel untuk mempertahankan dan menaati kebenaran yang sudah dinyatakan Allah sebelumnya dalam firman-Nya yang mutlak dan tidak berubah. Dan keempat, dasar pikiran yang penting dalam kitab ini adalah rumusan iman tambah ketaatan. Israel dipanggil untuk mempercayai Allah dengan segenap jiwa raga dan menaati perintah-perintahnya dengan tekun. Iman tambah ketaatan akan memungkinkan mereka mewarisi janji-janji berkat Allah yang penuh. Ketiadaan iman dan ketaatan pada pihak lain akan mengakibatkan kegagalan dan hukuman. Kesimpulan, kita dapat simpulkan dalam berbagai hal, yaitu kitab Ulangan merupakan kitab yang memuat sejumlah wejangan Musa. Kitab ini menceritakan kembali hal umat Israel di padang gurun. Selama itu diceritakan juga bagaimana hukum yang telah berlaku diceritakan kembali pada waktu diumumkan. Kitab ini berada di bagian terakhir kitab Pentateuch
yang menurut kebanyakan orang ditulis oleh Musa sendiri. Gambaran secara umum tentang kitab ini ialah berisi wejangan Musa dan juga perjanjian antara Allah dengan manusia. Di satu sisi, perjanjian tersebut memberikan berkat bagi mereka yang taat pada perjanjian. Namun, di sisi lain memberikan kutukan kepada mereka yang tidak taat kepada perjanjian. Secara keseluruhan, kitab Ulangan mengajak kita semua untuk menaati segala perintah yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian, kitab ini mengungkapkan bentuk kesetiaan Allah kepada umat-Nya. Demikianlah dari pembahasan kitab Ulangan ini. Terima kasih, thank you sudah menonton video saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.